Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Panembahan DIY dimanapun kalian berada? Semoga semuanya sehat ya, dan pastinya selalu berbahagia. Kali ini kita akan berbagi tips bagaimana cara stek pucuk bonsai loa menjadi sebesar ini, juga sebesar ini. Ya, simak tipsnya ya, mungkin bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan kemana-mana, bersama saya Sufyan Ahmad di Plancraft DIY. Tidak kita mengalami keterbatasan masalah bahan bonsai ya. Kita belum punya bahan bonsai, bagaimana caranya? Ya, salah satu cara yang pasti mengatasi masalah tanpa masalah ya membeli ya. Itu membeli. Mudah sekali kita mendapatkan dengan uang membeli, tetapi jika kita pengen budidaya, kita mencari cara yang lainnya, kita bisa meminta ya, meminta pasti boleh lah ya, meminta hasil pruningan seperti ini ya. Nah, ini kan kalau bahan banyak seperti itu, hasil pruningan kan dirasa ini sampah ya, silahkan ini dibawa pulang, ditanam ya, ditanam nanti bisa jadi indukan. Nah, dari situ kita bisa berbudidaya nih. Ya, ini ya merupakan programan kurang lebih selama 3 tahun ya, 3 tahun. 3 tahun ini pun saya rasa terlambat ya, karena ini juga masih perlu dilos lagi, ditata ulang lagi dan seterusnya ya. Kita berbagi tips nih supaya dari segini, dari serokok yang kecil sekali menjadi satu lengan orang dewasa, itu butuh waktu berapa lama sih? Nah, supaya cepat bagaimana sih caranya? Yang pertama pasti untuk bahan loa teman-teman semuanya sudah bisa untuk stek pucuk ya, tinggal ditancapkan saja. Yang penting basah untuk medianya dan jangan goyang-goyang terus. Insya Allah ini mudah sekali hidup ya. Setelah itu tinggal sudah tumbuh subur, tinggal ditata akarnya di lahan ground langsung, menurut saya ya, di lahan ground langsung. Dan pastinya karakter loa ini suka sekali dengan yang namanya air. Nggak tahu ini bonsai kok rakus sekali dengan air ya. Ya karena memang habitatnya kan di pinggir sungai. Makanya ketika kita memelihara suatu pohon, lihat dulu habitatnya di mana. Kalau loa ini habitatnya di pinggir-pinggir sungai, yang pasti suka sekali dengan yang namanya air. Nah, ketika kita ingin ground bahan bonsai loa, sudah pasti harus dekat dengan lokasi air, atau kalau misalkan kok tidak dekat dengan sungai, kali atau ini ya, kolam, kita tetap jangan sampai telat untuk menyiramnya. Paling tidak cuaca panas seperti ini ya, pagi sama sore. Itu ya solusi yang cepat. Bonsai loa ini kita tanam di dekat sumber air, bisa di kolam, di pinggir sungai, di lahan ground kita. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan kok bonsai loa ini kita ground pada ember yang besar misalkan ya, ember yang besar, misalkan kita cari ya, misalkan ember yang besar seperti ini misalkan ya. Nah, misalkan seperti ini, anggap ini bonsai loa ya, ember yang besar seperti ini ya. Saran saya sih jangan terlalu banyak lubang, atau banyak lubang nggak masalah untuk sirkulasi udara, tetapi medianya ini paling bagus ketika kita memakai media yang bisa menyerap air, menyimpan air, mohon maaf, menyimpan air. Contohnya kokopit ya, sekam, arang sekam, itu bisa menyimpan air untuk bisa dinikmati oleh si pohon tersebut. Media kering di atas, paling tidak di dalam masih basah. Nah ini karena karakter loa itu kan sangat suka sekali air. Kemudian supaya lekas besar, sudah pasti kita tanam di ground ya,
dan juga kalau misalkan tidak tanam di ground ya kita tanam di pot yang besar, dan ketika cabang belum proporsional jangan buru-buru dipotong. Nah contohnya ini ya, coba lihat contohnya ini belum proporsional dengan yang bawah, belum proporsional. Ini tidak terburu-buru dipotong nih sama pemiliknya ya. Kenapa? Karena ini masih perlu dilos. Ini juga sama, belum dipotong karena masih perlu dilos. Oke ya, jadi jangan buru-buru memotong cabang yang belum proporsional. Nanti kalau sudah terlanjur dipotong pada akhirnya wah kurang besar nih. Nah ini sama kasusnya seperti ini nih, terusan batangnya ini masih terlalu kecil dibandingkan cabang utama, cabang pertama nih. Jadi ini harus diloskan terusan batang supaya bisa menarik terusan batang utama ini sambil lukanya akan tertutup. Nah ini, nah, jangan sampai kecewa di kemudian hari seperti ini. Makanya jangan buru-buru memotong. Oke ya, seperti itu untuk tips dan trik bagaimana kita membentuk bonsai loa dari stek pucuk. Ini stek pucuk ya, usia kurang lebih 3 tahun. Akar sudah istimewa, tinggal kita main press, ini sudah tumbuh di sini. Ini mantap sekali ya, kurang lebih medium ya. Ini tadi stek pucuk bisa menghasilkan bahan bonsai yang istimewa. Caranya seperti tadi ya, kita ground, jangan lupa air karena loa sangat suka sekali dengan air. Subur medianya, kita loskan cabang sampai proporsional, kita main cutting. Oke, kita lihat nih, ini juga loa juga, ini juga sama lah. Ini sama dengan yang tadi nih, tapi ini jumbo sekali ya, jumbo sekali. Nah ini akarnya sudah muter bro. Ini akar dulu saya pernah buat videonya ya, untuk akar seperti ini. Mantap sekali luanya ya. Ini luar super. Ini baru dipres kemarin. Bahannya presnya kurang ya, presnya segini, mantap sekali nih, luar biasa. Ini baru di ground kemarin. Oh ya, satu lagi tips dari kita. Ketika kita menanam bonsai apapun itu, bahan bonsai apapun itu, kalau bisa sih, seharusnya bisa sih. Nah, kita harus benar-benar peduli dengan pohon kita, dengan sinar matahari. Karena ketika kita lihat pohon yang terkena full sinar matahari dengan yang tidak, itu pertumbuhannya sangat berbeda. Kalau dalam bahasa Jawa ya kiomen, terlalu rindang. Pohon yang terlalu rindang di daerah yang terlalu rindang itu cenderung kurang sehat atau pertumbuhannya akan kurus, akan memanjang. Jadi tidak bertumbuh besar, akan memanjang. Nah ini tadi ya, jadi perhatikan air, perhatikan media yang subur, loskan cabang dan terkena full sinar matahari. Itu bonsai loa teman-teman pasti akan cepat jadinya. Nah itu tadi ya, ini bonsai loa juga mantap ya. Sayang sekali untuk cabang yang pertama ini harus mengulang awal. Kita lihat yang kecil ya. Nah ini untuk yang kecil ya, ini bagus akarnya nih. Mantap, ini bogel.
bagus sekali ya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.